Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran matematika bersama saya Ustadzah Kholis. Sebelum Ustadzah lanjutkan ke materi selanjutnya, mari kita bersama berdoa. Semoga belajar kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Untuk semuanya, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini yang akan Ustadzah sampaikan yaitu tentang FPB atau faktor persekutuan terbesar. Kalau kemarin kita sudah belajar KPK, hari ini kita akan mempelajari FPB. Sekarang lanjutannya, bagaimana cara kita untuk mencari FPB? Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Kita ingat kembali, FPB itu merupakan faktor persekutuan terbesar. Berarti salah satu cara untuk mencari FPB yaitu dengan faktor persekutuan. Yang kedua, faktorisasi prima atau pohon faktor. Kemudian ada tabel bilangan. Sekarang kita lanjut ke contoh yang pertama. Tentukan FPB dari 8 dan 12. Kita gunakan cara yang pertama yaitu dengan mencari faktor persekutuan dari dua angka tersebut. Yang pertama, kita cari faktor dari 8 itu ada 1, 2, 4, dan 8. Kemudian, maaf itu seharusnya faktor ya. Faktor dari 12 yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dari faktor-faktor bilangan tersebut, kita cari angka yang sama. Ada angka 2 dan ada angka 4. Kemudian, faktor persekutuan dari 8 dan 12 itu ada 2 dan 4. Untuk mencari FPB dengan menggunakan atau dengan cara mencari kedua faktor persekutuan tersebut, maka yang kita ambil itu adalah angka yang sama dan angka yang paling besar, yaitu angka 4. Jadi, FPB dari 8 dan 12 itu adalah 4. Sekarang kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. Sekarang kita cari dari angka 8 dulu. Kita bagi dengan menggunakan bilangan prima ya. Bilangan prima yang pertama itu adalah 2. 8 dibagi 2 adalah 4. 4 itu masih bisa dibagi lagi dengan bilangan prima 2, kita bagi kembali 2, hasilnya adalah 2. Dan hasil terakhirnya adalah bilangan prima, jadi sudah selesai. Dari pohon faktor yang kita dapat dari angka 8, ada bilangan prima yaitu 2. Ya. Dari itu kita bisa menulis dalam bentuk faktorisasi prima, yaitu 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Pangkatnya disesuaikan dengan banyaknya angka tersebut. Sekarang dilanjutkan dengan angka 12. 12 kita bagi kembali dengan menggunakan bilangan prima. Bilangan prima yang pertama adalah 2. Kita bagi 2, hasilnya adalah 6. Masih bisa dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 3. 3 itu sudah termasuk bilangan prima, jadi itu sudah selesai. Dari situ kita bisa mendapatkan bilangan prima yaitu 2 dan 3. Sekarang kita tulis dalam bentuk faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 atau 3 gitu saja, boleh ya. Mengapa di situ ada 2 pangkat 2? Karena di situ 2-nya ada 2. Kalau sudah dalam bentuk faktorisasi prima, bagaimana cara kita menentukan FPB-nya? Cara menentukan FPB dengan menggunakan pohon faktor adalah kita cari angka yang sama.
Ya, jadi kalau FPB itu dicari angka yang sama. Jadi tidak semua dikalikan. Kalau KPK semuanya dikalikan, kecuali jika ada angka yang sama kita ambil pangkat tertinggi, ya. Kalau dalam FPB kita hanya mencari angka yang sama dan pangkat terkecil, pangkat yang paling kecil, ya. Sekarang kita lihat angka yang sama yaitu 2. Di situ ada 2 pangkat 3, ada 2 pangkat 2. Pangkat yang paling kecil itu adalah jawabannya, yaitu 2 pangkat 2. Jadi, FPB dari 8 dan 12 itu adalah 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 sama dengan 4. Hasilnya sama ya dengan cara yang pertama dengan faktor persekutuan. Sekarang kita lanjut ke cara yang ketiga yaitu dengan tabel bilangan. Di sini saya ambil contoh ya, ambil contohnya ini 8 dengan 12 sama ya, kita bagi kembali sama dengan cara yang 1 2 tadi, cara dengan pohon faktor ya. Kita bagi dengan menggunakan bilangan prima. Kita bagi dengan angka 2 hasilnya adalah 8 dibagi 2 4, 12 dibagi 2 adalah 6. Angka 8 dan 12 ini bisa dibagi dengan angka 2. Maka angka 2 ini kita lingkari. Ya, kalau dari kedua angka ini ya kedua angka ini bisa dibagi dengan angka yang sama, berarti bilangan prima di sampingnya kita lingkari. Kemudian kita bagi kembali, apakah masih bisa dibagi dengan angka 2? Ya, kalau masih bisa, kita bagi dengan angka 2 kembali. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, 6 dibagi 2 adalah 3. Bilangan 4 bisa dibagi 2, bilangan 6 juga bisa dibagi 2, maka kedua bilangan ini bisa dibagi 2. Jadi, bilangan prima di samping ini kita lingkari. Ini ya. Sekarang kita lanjutkan. Apakah masih ada yang bisa dibagi 2? Ya, angka 2 ini masih bisa dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka tetap kita tulis angka 3. Di sini kita lingkari apa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena di sini ada satu angka yang tidak bisa dibagi 2. Maka angka 2 di sini tidak kita lingkari. Sekarang kita cari kembali sampai hasil angka-angka di atas ini menjadi 1. Berarti di sini ada angka 3. Angka 3 ini tidak bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Maka kita lanjutkan bilangan prima selanjutnya yaitu angka 3. Kita bagi 3 hasilnya adalah tetap 1 ya yang samping. Kemudian 3 bagi 3 adalah 1. Di sini sudah selesai ya untuk mencari FPB-nya. Sekarang mana yang termasuk FPB-nya? Kalau kemarin KPK itu kita kalikan semua. Beda dengan FPB. Kalau FPB itu kita lihat tanda yang kita lingkari tadi. Ini adalah fungsinya untuk membedakan apakah ini KPK, apakah ini FPB. Ya, ini yang kita lingkari ini merupakan hasil FPB dari 8 dan 12. Sini seharusnya FPB ya, maaf, tetap saya tulis KPK FPB. Jadi FPB dari 8 dan 12 itu adalah FPB dari 8 dan 12 itu adalah di sini 2 ya, 2-nya ada 2, berarti kita tulisnya 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 sama dengan 4. Dari ketiga cara yang sudah saya sampaikan tadi, hasilnya adalah sama, yaitu 4. Sekarang kita lanjut ke memecahkan masalah yang berkaitan dengan FPB. Kita ke soal cerita. Di sini ada contoh. Dayu mempunyai 24 permen coklat dan 45 permen susu. Permen tersebut akan dimasukkan dalam plastik dengan isi yang sama. Yang pertama,
ada berapa banyak plastik untuk permen tersebut? Pertanyaan yang kedua, berapa permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Di sini saya menggunakan tabel bilangan untuk mencari hasilnya. Sebelum ke hasilnya, kita perhatikan dulu apakah soal ini termasuk apa yang bisa kita lihat atau yang bisa menjadi tanda bahwa soal ini cara mengerjakannya yaitu dengan mencari FPB. Pertama, di sini sudah tentu ya, ini adalah masalahnya yaitu angka-angkanya. Kemudian yang terakhir itu ada berapa banyak. Kalau dalam soal FPB, soal cerita yang berhubungan dengan FPB, itu biasanya ada kata kunci berapa banyak, berapa jumlah itu ya. Itu adalah ciri dari soal cerita yang cara mengerjakannya dengan menggunakan FPB. Sekarang kita kerjakan. Di situ tadi ada 24 dan 45. Sama caranya yaitu kita bagi kembali dengan menggunakan bilangan prima, hasilnya adalah 12. Kenapa di situ tetap 45? Karena 45 tidak bisa dibagi 2, maka tetap. Kemudian di sini 12 bagi 2, 6, 45 tetap. Sekarang bawahnya kita bagi kembali, 6 bagi 2, 3, 45 bagi 2. Nggak bisa tetap ditulis. Kemudian sudah nggak ada lagi yang bisa dibagi 2, maka kita bagi bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 3 bagi 3, 1. Kemudian 45 bagi 3, 15. Karena dari kedua angka ini tadi bisa dibagi dengan angka 3, maka angka 3 di samping ini kita lingkari sebagai tanda. Kemudian kita bagi lagi 3, 15 bagi 3 dapat 5, 5 bagi 5 hasilnya adalah 1. Sudah ditentukan bahwa FPB dari 24 dan 45 adalah angka 3 ini ya. Sekarang kita kembali ke pertanyaan yang pertama, ada berapa banyak plastik untuk permen tersebut? Yang pertama adalah 3, banyak plastik yang kita butuhkan 3. Yang B, berapa permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Berarti kita akan membagi banyaknya permen itu dengan hasil FPB. Banyak permen coklat itu semuanya ada 24. Kemudian kita bagi dengan FPB-nya yaitu 3, hasilnya adalah 8 permen. Kemudian banyak permen coklat susu ya, maaf di sini. Banyaknya adalah 45, kita bagi 3, hasilnya adalah 15 permen. Ini ya, untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan FPB sudah saya sampaikan. Semoga belajar hari ini menyenangkan. Sebelum pelajaran Ustazah tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.